Jawa Tengah, para nelayan menggelar ritual sedekah laut sebagai bentuk syukur dan meminta keselamatan saat berlayar. Meski telah melakukan protokol kesehatan ketat, masyarakat tetap berkerumun saat prosesi berlangsung. Beginilah suasana saat prosesi sedekah laut dilaksanakan di Tegal, Jawa Tengah. Prosesi tahunan yang rutin diselenggarakan ini nampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Akibat pandemi COVID-19, penyelenggara membuat prosesi ini dengan sederhana. Sayangnya, warga tetap meramaikan lokasi dan menghiraukan prokes. Sekitar 7 kepala kerbau yang dihiasi dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak berbentuk rumah siap dilarung ke tengah laut. Menariknya, warga sekitar juga mempercayai air kembang di area prosesi sebagai bentuk keberkahan. Riswanto sebagai ketua penyelenggara menuturkan kegiatan turun-temurun ini sebagai salah satu bentuk syukur dan meminta keselamatan kepada Sang Pencipta dan berlimpahnya hasil tangkapan nelayan kelak. Karena kita memang memahami semuanya masalah memang pandemi, jadi kita harus bisa jaga jarak dan prokes kita tetap lakukan dengan baik. Harapannya apa, Pak? Harapannya bahwa dengan nelayan asal laut yang sederhana ini tetap kita nelayan tetap berhasil, tetap sukses, tetap barokah. Ketujuh ancak atau sesaji kepala kerbau dibawa berbondong-bondong menggunakan kapal nelayan dan dilarung ke tengah laut. Dan melalui 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Tegal Sari, Pelabuhan Pelindo, dan Pelabuhan Kalibacin. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Ya, bumi Nusantara memang kaya akan budaya, namun jangan sampai budaya ini justru mencederai akidah kita. Nah, Ustadz Suki, bagaimana tanggapannya dengan kegiatan sedekah laut tadi? Meski tujuannya adalah ungkapan rasa syukur dan berharap hasil tangkapan lautnya melimpah, namun caranya dengan menyiapkan sesaji dan kepala kerbau yang dilarung ke laut. Ya, bismillah, alhamdulillah. Saya kemarin dalam salah satu pertemuan dengan seorang ulama, memang ada perbedaan pendapat ya di organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau nih yang berjumpa dengan saya menyampaikan memang ada budaya yang kemudian akhirnya diakomodir oleh Islam. Artinya ya dia dihargai sebagai sebuah budaya, bukan sebagai ritual agama. Ya, namun saya tidak sepakat gitu ya, karena sebagai seorang yang belajar tentu kita boleh saja berbeda pendapat ya. Kalau saya mungkin kecenderungannya lebih menganjurkan kepada sedekah kepada orang yang ada di sekitarnya gitu. Ini hanya pendapat pribadi ya. Artinya kalau saya misalnya kalau 7 kepalanya itu kemudian dibuat sop atau dibuat soto, kemudian kita makan bersama gitu ya, dan sambil kita berdoa, tentunya kalau diperbolehkan atau daerahnya itu hijau ya, bukan daerah yang sekarang di masa pandemi ini yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul gitu ya. Ini saya menjawab dalam kondisi normal. Saya lebih senang kepada sedekahnya itu kita makan rame-rame, kita doa rame-rame. Mungkin bisa di pinggir laut ya, sambil kita berdoa, kita makan rame-rame doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang memiliki laut, yang memiliki daratan, yang memiliki rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar pendapat pribadi, mungkin kalau kita makan rame-rame, atau kalau dalam kondisi pandemi dimasak saja kemudian dibagikan ke semua keluarga, atau bahkan mungkin fuqara wal masakin, orang-orang yang membutuhkan makan, yang masih makan daging misalnya kan, dan itu dalam pandangan pribadi saya jauh lebih baik dan lebih selamat secara akidah. Artinya secara akidah, karena kita khawatir orang-orang yang lemah keimanannya kemudian menyimpulkan bahwa kita melakukan sebagai penyembahan kepada sang pemilik laut. Padahal yang memiliki langit dan bumi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk dan satu kekuatan selain dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, Masya Begitu Allah. Mbak Nurul Cinta. Masya Allah, baik Ustadz Suki, ini memang kalau sedekah kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, lebih bermanfaat begitu ya Ustadz. Nah ini tadi juga Ustadz yang dikhawatirkan adalah akidah mereka bisa terkikis begitu. Ini artinya bagi masyarakat setempat ataupun masyarakat di beberapa daerah di Indonesia yang adatnya masih kuat ini Ustadz, bisakah agama dan adat berjalan beriringan Ustadz? Ya, seharusnya memang begitu ya, artinya waktu bangsa Arab itu kedatangan Islam, ada adat-adat yang kemudian terus dipertahankan. Ya seperti orang Arab saat itu ya, saat Quran turun, mereka itu punya budaya yang begitu beragam, yang begitu banyak. Misalnya ikramud duyub, ya, menghormati tamu, itu orang Arab sangat luar biasa. Sampai kalau ada yang datang tuh nggak ditanyain dulu mau ngapain, mereka memberikan suguhan, makanan dan lain sebagainya. Yang kemudian itu terus dilanjutkan, ya, dan memang itu adalah merupakan misi Islam. Tapi ada juga adat seperti at-tabanni, seperti adopsi anak ya. Jadi pada masa jahiliyah itu kalau misal saya mengangkat anak, ya, dan kemudian anak yang saya angkat itu jadi bin Muhammad Subki gitu. Jadi bin saya gitu. Dan waktu Nabi mengangkat Zaid ya, orang juga mengatakan Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian Islam mengatakan bahwa budaya atau adat seperti itu tidak sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diperintahkan untuk dihapus. Nah, berarti memang sesungguhnya Islam ini kan merupakan syir'atan wa minhaja, artinya merupakan syariat dan juga jalan hidup. Ya, misalnya pada saat kita menghadapi apa-apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang tidak lagi sejalan dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin kita menggantinya atau merubahnya dengan cara yang halus. Misalnya kalau ada banyak budaya-budaya, misalnya kalau di Jakarta, di Bogor, di tempat saya tinggal, misalnya kalau 17 Agustus bikin sedekah bumi, ya, nah, kemudian kan bisa kita ngumpul, kita baca tahlil, kemudian kita makan bareng. Hal-hal seperti ini kan kemudian tinggal kita rubah gitu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang bersifat mubazir dilarang oleh agama. Kita cari apa yang kemudian tidak bertentangan dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya hal seperti ini insya Allah lebih selamat ya ketimbang kita misalnya mengakomodir atau kemudian menerima sesuatu yang berbahaya terhadap keimanan kita. Ini tentu akan dinamis ya pendapat seperti ini. Ada orang yang tentu tidak sepakat atau tidak sepaham dengan pendapat yang saya ambil gitu, yang mengatakan bahkan enggak, ini enggak masalah karena ini adalah merupakan satu budaya yang kaya ya, yang dimiliki oleh Nusantara, maka kita tinggal saling menghargai saja pendapat di antara kita. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, adat boleh saja dilakukan begitu ya. Yang terpenting tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai mengarah ke perbuatan syirik begitu ya Ustadz. Yang terpenting senada dengan ajaran agama Islam. Baiklah Ustadz, kita menuju ke informasi